Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Siap belajar matematika hari ini? Siap ya. Hari ini Bu Aziza akan membahas materi masih dimensi 3, yaitu tentang sudut dalam ruang. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini, yaitu sudut antara dua garis, sudut antara garis dan bidang, sudut antara dua bidang. Oke, disimak ya. Sudut antara dua garis. Dua buah garis yang berpotongan akan membentuk sudut. Ada 4 sudut yang terbentuk jika dua garis berpotongan. Tetapi, sudut yang dianggap mewakili sudut yang dibentuk oleh dua garis berpotongan adalah sudut terkecil yang terbentuk. Ingat ya. Jadi sudut yang terkecil yang terbentuk. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar sebuah bidang dan ada dua buah garis. Ada garis AB dan garis PQ. Nah, gambar ini garis AB berpotongan dengan garis PQ di titik T. Sudut yang dibentuk kedua garis sama dengan sudut ATP. Jadi kita misalkan sudut ATP ini sebagai alfa. Nah, sudut alfa dapat ditentukan dengan memanfaatkan unsur-unsur yang terdapat pada segitiga ATP. Belajar tentang sudut, kita ingat lagi materi kelas 10 tentang trigonometri. Ini Ibu ingatkan. Jadi ada rumus dasar trigonometri pada segitiga siku-siku, mencari nilai sin, cos, tan. Kemudian ada tabel nilai trigonometri sederhana, sudut istimewa di kuadran pertama, dan ini ada aturan sinus dan kosinus. Diingat kembali ya. Kita bahas contohnya. Contoh soal yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukanlah besar sudut yang dibentuk oleh garis AH dan garis AC. Sama, kita buat dulu kubusnya. Kita jawab dulu, kita buat kubus. Kemudian kita buat garis AH, ini garis AH, dan kemudian garis AC. Nah, kita udah tahu. Sudut yang terbentuk garis AH dengan garis AC adalah sudut CAH. Berarti sudut CAH kita misalkan dia alfa. Nah, untuk mencarinya, Ibu buat garis bantu. Ibu tarik garis putus-putus dari C ke H. Jadinya dia sebuah segitiga. Perhatikan segitiganya ya. AH, AC, dan CH adalah diagonal sisi. Karena semua sisinya sama, yaitu diagonal sisi, maka segitiga ACH adalah segitiga sama sisi dan CAH adalah 60. Kenapa 60? Karena satu segitiga sudutnya adalah 180. Nah, CHH ini salah satu sudut segitiga, berarti dia 60. Ciri-ciri segitiga sama sisi adalah ketiga sisinya sama dan ketiga sudutnya sama. Jadi, sudut yang dibentuk garis AH dan AC sama dengan 60. Paham ya? Sudut antara garis dan bidang. Jika garis G menembus bidang V, maka garis G dan bidang V akan membentuk sebuah sudut. Besar sudut yang terbentuk tersebut sama dengan besar sudut antara garis G dengan garis proyeksinya pada bidang V. Ingat proyeksi kemarin, Ibu ingatkan sedikit, proyeksi itu sama seperti pencerminan. Perhatikan gambar berikut, ada sebuah bidang V, kemudian ada garis G, dan garis G ini menembus bidang di titik T, ini titik T, seperti ini misalkan menembusnya garis putus-putus. Nah, kita proyeksikan garis G itu menjadi TP, kemudian Ibu tarik garis tegak lurus dari P ke G, Ibu misalkan dia A. Jadi ini merupakan segitiga siku-siku di P. Nah, ini sudutnya ya. Sudut antara garis G dengan bidang V adalah sudut ATP atau alfanya ya. Nah, sekarang contohnya
Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukanlah besar sudut yang dibentuk oleh garis EC dengan bidang ABCD. Kita jawab, kita buat kubusnya. Kemudian kita buat garis E ke C, kita hubungkan E ke C. Jarak besar sudut yang dibentuk oleh garis EC dan bidang ABCD, ini bidang ABCD. Nah, kita proyeksikan garis EC ke bidang ABCD, yaitu garis AC. Proyeksi garis EC pada bidang ABCD adalah AC. Nah, sudut yang dibentuk garis EC dengan AC adalah sudut ACE. Ini ya alfanya ya. Dia siku-siku di A. Ibu keluarkan segitiganya seperti ini. Dari A ke E itu dia rusuk, dari A ke C diagonal sisi, dan E ke C itu diagonal ruang. Semua sisinya sudah diketahui, berarti kita cari sudutnya dengan salah satu aturan trigonometri, yaitu nah ini. Dia masih mencari nilai sin, cos, dan tan pada segitiga siku. Karena semua sisinya sudah diketahui, kalian boleh memilih antara sin, cos, dan tan. Ibu pilih sin aja. Berarti kalau di contoh ini sinnya sin theta, berarti di sini karena ini alfa, berarti sin alfa. Sin alfa. Perhatikan sin itu depan miring. Maksudnya depan sudut, depannya alfa itu AE. Berarti ini AE per miring itu sisi miring ya, sisi miring yaitu EC. Nah, kita masukkan angkanya 4 per 4 akar 3. Nah, kita tinisin alfa sama dengan, ini coret ya, 1 per akar 3, atau disederhanakan, dirasionalkan 1 per 3 akar 3. Yang ditanyakan besar sudut. Nah, ini kalian bisa gunakan kalkulator saintifik untuk mencari nilai kebalikan dari sin alfa sama dengan 1 per 3. Berarti alfanya itu kita bisa gunakan kalkulator, yaitu dengan arcus dari 1 per 3 akar 3 itu adalah 35. Ini sepertiga akar 3 ya. Itu di kalkulator hasilnya 35,26. Nah, Ibu hapus dulu sebentar. Ini hasilnya adalah 35,26 derajat. Ini arcus dari sin. Jadi kamu ketiknya di kalkulator arcus sin sepertiga akar 3. Ini 35, nah paham ya? Kita lanjut. Sudut antara dua bidang. Dua bidang yang berpotongan akan membentuk sebuah sudut. Sudut yang dibentuk oleh dua bidang dapat diwakili oleh sudut yang dibentuk oleh dua garis. Garis pertama terletak pada bidang pertama, garis kedua terletak pada bidang kedua. Kedua garis tersebut tegak lurus dengan garis berpotongan. Kedua bidang pada satu titik tertentu. Perhatikan gambar berikut. Ini ada bidang V dan bidang W. Nah, bidang V berpotongan dengan bidang W di garis K. Nah, ini garis G terletak pada bidang W dan tegak lurus garis K di titik T. Ini garis K ya, enggak. Ini yang ini nih. Yang ini garis K yang tadi berpotongan bidang V dengan bidang W. Kemudian garis G, Ibu tarik garis tegak lurus G dengan garis K.
Nah, Ibu tarik juga garis tegak lurus di bidang V dengan garis K. Nah, garis H terletak pada bidang V dan tegak lurus di K di titik T. Ini titik T adalah titik potong perpotongan antara garis G dan H. Sudut yang dibentuk bidang W dan bidang V sama dengan sudut yang dibentuk oleh garis G dan H dengan alfa. Ini alfanya di sini. Ini alfa. Nah, kita bahas contoh soalnya. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukanlah besar sudut yang dibentuk oleh bidang AHC dengan bidang AFC. Sama, kita buat dulu kubusnya. Kemudian bidang AHC, ini bidang AHC, dan bidang AFC, ini bidang AFC. Ada gambaran kalian? Nah, kemudian bidang AHC dan bidang AFC berpotongan pada garis AC. Ini garis AC ya, yang hitam. Kemudian Ibu buat garis bantu dari B ke D, Ibu tarik garis putus-putus. Dan pertemuan titik potongnya Ibu misalkan P. Nah, Ibu tarik garis P ke H, kemudian P ke F. Ibu hubungkan lagi dari H ke F. Nah, membentuk sebuah segitiga ya. Di mana alfanya? Sudut yang dibentuk bidang AHC dengan bidang ini maksudnya AFC ya, sama dengan sudut yang dibentuk garis HP dan FP. Jadi alfanya ada di sini. Nah, Ibu keluarkan segitiganya seperti ini ya. Kita cari dulu ukurannya. HP dengan PF itu sama ya. Kita cari di sini HP. Ini kan rusuknya 4 cm. Berarti kita buat ini karena dia setengah diagonal sisi, berarti dia 2/2. Ini rusuknya 4. Nah, berarti panjang HP sama dengan PF atau FP itu kita bisa cari pakai teorema Pythagoras. 4/2 ditambah 2/2 pangkat 2. Kita hitung dulu. 4/2 16, 2/2 pangkat 2 8. Itu akar 24 atau kita sederhanakan jadinya 4/6. 4/6 2/6. Berarti di sini HP-nya 2/6, ini juga 2/6. Nah, HF itu diagonal sisi yaitu 4/2. Ketiga sisinya sudah diketahui dan ini bukan segitiga siku-siku melainkan segitiga sama kaki ya, kakinya HP dan PF sama-sama 2/6. Kita bisa menggunakan aturan kosinus seperti ini. Nah, aturan kosinus itu kuncinya adalah jika ada sudut yang mengapit, ini dua sisinya diketahui, berarti kita pakai misalkan yang cos C. Nih, cos C ya. Ini cos C-nya yang ini ya. Berarti Ibu tulis di sini cos P dulu ya. Karena alfanya ada di sudut P. Dua sisi yang mengapit yaitu HP pangkat 2 ditambah PF pangkat 2 dikurang HF pangkat 2 per 2 kali HP kali PF. Nah, kita sudah ketemu rumusnya, sekarang kita hitung. Cos P berarti ini jadinya cos alfa, HP-nya 2/6 pangkat 2. Ini juga 2/6 pangkat 2 kurang 4/2 pangkat 2 per
ini 2 kali 2 akar 6 kali 2 akar 6. Coba hapus, salah naruh sama dengannya. Berarti kita hasilin ya. Kita hitung, yaitu ini 24 tambah 24 dikurang 32 per ini 2 kali 24 ya. 2 kali 24. Ini hasilnya 16 per 48. Bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. Jadi cos alfa sama dengan 1/3. Seandainya dia soalnya pilihan ganda dan yang ditanya nilai cos alfanya, berarti kalian nggak perlu gunakan kalkulator ya. Jawabannya sudah 1/3. Tapi kalau yang ditanya besar sudutnya, berarti sama kayak tadi, alfanya arcus, kita gunakan kalkulator saintifik dari cos 1/3. Jawabannya adalah 70,53 derajat. Nah, inilah sudut alfa. Paham ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.